Live ini lah, masih live. Oke, bang, ke 42. Oke, standby Prof, 42 detik. Ya. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menyapa dan menjumpai Tribuners dimanapun berada. Tentu saja kita kembali dalam program Ngopi, edisi kali ini tepatnya pada Senin ya, kita bisa berjumpa lagi. Nah, edisi kali ini adalah edisi spesial karena kita telah mengundang satu narasumber yang sangat luar biasa sekali. Beliau juga merupakan guru besar ekonomi di Universitas Hasanuddin. Langsung saja kita menyapa ada Prof. Marsuki Dea selaku guru besar ekonomi Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Prof. Iya, pada Tribuners, betul Prof. Baik, gimana kabarnya Prof? Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sama ya. Kita semua sehat. Iya, baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja pasti aktivitas terus padat sepertinya Prof ya. Biasalah. Oke, baik Prof. Terima kasih mungkin Prof. Nah, pada kesempatan kali ini Prof, insya Allah kita akan membahas satu tema yang saat ini lagi banyak diperbincangkan. Yang juga dimana nantinya Prof bisa memberi kami semua edukasi dan juga informasi terkait tema kita. Yakni mengenai inflasi tinggi dan BBM naik. Rakyat mesti apa? Nah, yang kita highlight di sini Prof adalah inflasi yang tinggi dan BBM yang naik. Tentu saja Prof pada kesempatan ini mengawali perbincangan kita seperti yang diketahui bahwa tingkat inflasi di Indonesia Prof hingga Juli 2022 memang mencapai 5%. Tepatnya ada sekitar 4,94%. Bahkan harga-harga kebutuhan pokok yang saat ini Prof juga sudah naik semuanya, bahkan masyarakat nih sampai sekarang Prof bingung kira-kira harus seperti apa begitu. Mungkin apa sih makna kenaikan inflasi Prof bagi perekonomian yang ada di Indonesia khususnya Prof? Ya, sebenarnya inflasi itu bukan sesuatu yang harus menakutkan ya. Selama dia peningkatannya itu normal. Nah, indikasi normal itu apa begitu? Itu kan tergantung dari target yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama juga di sini Bank Indonesia yang bertanggung jawab. Indonesia itu menetapkan target inflasi itu 3 plus atau minus 1. Jadi maksimum 4% sebenarnya, atau di bawah 2%. Jadi 24 itu menjadi indikasi disebut inflasi itu stabil. Pertanyaannya, kalau misalnya sudah di atas itu ya berarti ada gangguan ya, ada gangguan. Dan tentu saja gangguan itu punya dampak ya akan persoalan ekonomi. Tetapi bukan berarti kalau misalnya sekitar kenaikan 20% lagi daripada target. Kalau dulu itu 5% plus 1 ya atau minus 1. Kondisi inflasi kita ya 4,94% yang kita capai bulan Juni lalu itu relatif sebenarnya masih dianggap normal ya, stabil. Hanya masalahnya kecenderungan itu kan naik terus. Itu aja yang sebenarnya dikhawatirkan. Apalagi memang kondisi ekonomi kita baik secara eksternal maupun internal itu mengalami sedikit turbulensi akibat daripada
pengaruh luar awalnya ya, yaitu pada saat ada kenaikan dari harga global, terutama di komoditas-komoditas energi maupun juga di komoditas pangan. Itulah sebenarnya yang mendorong naiknya inflasi global pada dasarnya. Jadi inflasi global ini menjalar ke inflasi nasional termasuk lokal ya di regional kita. Nah, ini memang menjadi persoalan karena di beberapa negara, di negara Amerika misalnya, atau di mungkin beberapa negara di Afrika, inflasi itu sudah terlalu tinggi ya, bahkan di beberapa negara Asia ya sudah puluhan persen. Jadi Indonesia dengan kenaikan inflasi yang relatif masih kecil pada dasarnya untuk Juni itu, ini memang harus diwaspadai. Jadi pemerintah tentu akan selalu berupaya mencari cara, terutama otoritas moneter khususnya, untuk bisa menjaga bagaimana inflasi ini tidak terus naik. Karena kalau kecenderungan terus naik, ini memang bisa berdampak lebih berat. Dan tentu pertanyaannya, seberapa besar inflasi kita itu sudah mulai mengkhawatirkan. Ya kalau kita pakai ilustrasi normal, ya 31 atau 3-2. Tetapi kan kita ini 31 menuju pada 3 plus 2 ya. Jadi sudah ada 100 basis point ya daripada target. Nah, ini tentu menjadi persoalan tersendiri ya kalau dari sisi pertama dari nilai uang, itu berarti akan jatuhlah nilai uang kita itu sebesar 100 basis point itu. Nah, artinya nilai mata uang kita itu turun akibat daripada inflasi itu. Nah, ini tentu punya dampak yang cukup memberatkan ya bagi para pelaku ekonomi, terutama para konsumen, karena daya beli mereka itu akan turun. Kemudian tentu saja bagi pengusaha di satu sisi sebenarnya adalah peluang ya, karena kenaikan harga itu sama dengan memberikan revenue yang tinggi kepada penjual. Disinilah anomalinya atau ironisnya ya. Di satu sisi masyarakat kita terutama di kalangan usaha, dunia usaha, selama barang yang dijual itu cukup dan ada, kenaikan inflasi itu sebenarnya diharapkan. Tapi bagi masyarakat tertentu, terutama konsumen, daya belinya turun, apalagi bagi masyarakat yang berpendapatan tetap, apalagi yang tidak punya pendapatan ya, itu mereka akan mengalami pukulan berat ya bagi bagaimana mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk bisa hidup. Nah, tetapi menurut saya kenaikan yang 4% menuju 5% masih relatif bisa diasumsi sebagai masih cukup bisa diatasi lah oleh masyarakat. Yang kita takut kalau itu terus meningkat, apalagi meningkat terus jadi 6, jadi 7, bahkan diperkirakan nanti pada akhir tahun depan, akhir tahun ini bisa sampai 8-9%, dan tahun depan itu akan meningkat sampai di atas 2 digit. Nah, ini memang sudah mulai harus perhatikan, dan pemerintah harus mulai waspada. Otoritas moneter harus waspada untuk bisa terjadi seperti itu, dan kewaspadaan itu tentu bukan hanya kata-kata, tetapi harus ada aksi nyata yang dilakukan oleh para otoritas, dari sisi otoritas fiskal, kemudian dari otoritas moneter, otoritas keuangan, terutama juga otoritas sektoral, dan juga para konsumen sendiri juga mulai harus waspada. Mungkin waktunya sekarang untuk melakukan penghematan. Para pengusaha juga jangan juga terlalu rakus mencari keuntungan, bahkan menyembunyikan ya, atau mungkin menyimpan barang menunggu harga lebih mahal lagi. Ini juga kejahatan ekonomi yang terkadang Ya, betul, Prof. dimanfaatkan oleh pengusaha yang kurang punya etis lah kira-kira. Baik. Nah, yang menarik di sini, Prof, adalah mengenai beberapa data yang tadi Anda sampaikan. Ada satu hal yang menarik juga, Prof, nih, yang mungkin beritanya kemarin sempat update juga ya, dan mengenai perang Rusia dan Ukraina. Apakah memang banyak yang menyebut, Prof, pemicu dari kenaikan inflasi ini adalah perang antara Rusia Ukraina. Ada juga yang mengatakan efek dari pandemi 19 yang 2 tahun melanda Indonesia, bukan cuma Indonesia ya, tapi banyak negara tepatnya. Silakan mungkin Prof, bagaimana opini Anda?
Sebenarnya kenaikan inflasi akibat pandemi belum terasa pada dasarnya ya. Mulai terasa itu memang akibat perang. Karena selama pandemi sebenarnya inflasi kita itu cukup terkendali kalau di Indonesia. Meskipun di beberapa negara yang mungkin mengalami masalah. Karena memang beberapa ketersediaan supply daripada kebutuhan-kebutuhan pangan misalnya atau kebutuhan energi, mereka terbatas. Indonesia kan pada dasarnya, kalau dilihat dari sisi pangan, pada dasarnya tidak perlu harus khawatir ya, termasuk energi. Nah, hanya masalahnya di belakang hari dengan perang yang konflik geopolitik di Eropa Timur itu, akibat perang itu ya memang dampaknya cukup memukul ya komoditas-komoditas global, terutama minyak. Karena terutama juga pangan, karena ternyata baru mulai ketahuan begitu banyak sumber energi yang diimpor oleh beberapa negara di Eropa, termasuk di negara-negara Asia, termasuk Indonesia, itu kita masih mengimpor minyak ya, crude oil itu dari sebagiannya juga dari Rusia dan dari Ukraina. Dengan adanya perang itu tentu mereka saling menahan sehingga ada proteksi terhadap beberapa komoditas dunia ke beberapa negara lain. Dan inilah sebenarnya pemicu daripada inflasi global itu yang akhirnya menjalar ke masuk ke dalam negeri. Nah, Indonesia sedikit agak tertolong karena beberapa komoditas yang dibutuhkan masyarakat itu masih tersedia lah kira-kira ya, terutama di pangan, masih bisa surplus kalau misalnya di bahan pangan ya, bahan pangan beras kita 3 tahun terakhir ini menurut data dari pemerintah itu masih cukup menggembirakan karena kita tidak mengimpor lagi. Tapi beberapa komoditas pangan, diversifikasi pangan kita itu kan masih sangat tergantung dari luar juga, misalnya kedelai. Kenapa? Karena memang beberapa Indonesia termasuk negara yang disebut dengan konsumsi terhadap kedelai dari makanan nodel begitu, dari mie itu kan cukup tinggi permintaan. Nah, produksi dari Ukraina itu cukup besar rupanya. Impor kita itu dari sana cukup mempengaruhi, sehingga kenaikan harga komoditas di pasar global dan akhirnya ada proteksi supply chain itu mengalami masalah, sehingga menjalarlah import inflation itu, jadi disebut dengan inflasi impor yang mempengaruhi ke dalam ya. Dan gejala ini memang sebagai suatu gejala yang biasa terjadi kalau ada krisis di beberapa negara yang mengalami konflik ya geopolitik. Di Indonesia sebagai negara terbuka yang melakukan hubungan ekonomi yang cukup aktif dengan negara-negara luar, terutama di mitra-mitra yang memang menjadi mitra ekspor dan mikro impor, itu rupanya supply chain daripada alur komoditas energi, komoditas pangan, ya, komoditas pupuk, dan beberapa komoditas terkait yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, terutama juga termasuk industri, itu rupanya terpengaruh besar. Nah, sehingga dampaknya masuk ke Indonesia. Tapi sekali lagi, rupanya Indonesia masih cukup bertahan kalau dilihat daripada gejolak yang terjadi di Amerika Latin, ya, kemudian di beberapa negara Asia, ya, termasuk Vietnam, kemudian India, dan bahkan China, dan beberapa negara lain itu, inflasi mereka itu sudah luar biasa tinggi ya. Kita masih jauh lah, dan memang kenaikan inflasi ini sentakannya tidak terlalu keras ya, dari 3 lebih menjadi 4 menjadi hampir 5. Tapi kalau ini dibiarkan ya setiap bulan misalnya naik terus, juga bisa menjadi repot. Nah, disinilah diperlukan kebijakan-kebijakan dari otoritas, terutama fiskal dan terutama pemerintah dan otoritas moneter harus siap siaga untuk melaksanakan beberapa program, beberapa instrumen kebijakan yang antisipatif terhadap perubahan-perubahan harga yang tidak akan melonjak tinggi.
kita melihat kesimpulan dan juga mendengarkan terhadap beberapa faktor-faktor kenaikan harga bahkan juga inflasi yang terjadi di beberapa negara bahkan Indonesia ataupun juga efek pandemi yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Marzuki. Yang menariknya lagi mungkin Prof, untuk posisi Indonesia dalam tingkat ekonomi mungkin bisa dijelaskan juga Prof, bagaimana sih kondisi ekonomi secara global khususnya negara Indonesia mungkin Prof sampai saat ini? Ya, kalau kita hubungkan dengan indikator makroekonomi kita, diantaranya adalah pertumbuhan, ya, kemudian cadangan devisa, ya, kita sebenarnya masih cukup bahkan memberikan satu sinyal kita menuju tren perkembangan yang bagus di kuartal 2 yang lalu ini, triwulan 2 yang lalu. Pertumbuhan kita luar biasa ya, meningkat begitu tajam ya, di atas sampai 7%, hampir 8%. Itu justru belum pernah terjadi baik secara daerah maupun lokal semenjak tahun 2018. Artinya sebenarnya selama masa pandemi ini, kemudian hampir menjelang habisnya pandemi, ya, pertumbuhan ekonomi kita itu bisa dikatakan kelihatannya justru memanfaatkan krisis itu untuk bisa bangkit. Nah, ini juga sedikit anomali dalam perekonomian kita. Artinya bahwa perekonomian kita rupanya selama beberapa waktu setelah pandemi ini menjelang akhir, meskipun sekarang pandemi belum berakhir ya, masih ada, itu memberikan tren perkembangan ekonomi yang cukup bagus ya. Cadangan devisa kita luar biasa, surplus terus ya, sehingga modal untuk peningkatan dalam mempertahankan impor, untuk membiayai impor termasuk utang luar negeri, itu bisa menjanjikan lah ya. Pemerintah melaporkan sampai 6 bulan masih bisa membiayai impor dan termasuk pembayaran utang. Kalau seandainya ada krisis tiba-tiba berat ya, tiba-tiba terjadi begitu. Nah, sehingga kemudian inflasi itu ya tadi relatif terkendali kalau kita katakan sampai sekarang selama ini hanya 5%, sedangkan negara lain bisa meloncat-loncat kenaikannya, itu masih dianggap cukup relevan. Tentu saja aspek ketenagakerjaan, indikator kemiskinan ya, itu memang menjadi tradisi yang bisa dikatakan menjadi tradisi Indonesia yang memang masih relatif dipersoalkan, termasuk persoalan pemerataan ya, itu masih persoalan historikal, tetapi juga masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu memberatkan. Nah, sehingga yang kita harapkan sekali sebenarnya pemerintah ya melalui kebijakannya itu terutama bisa membangun ya bisa membangun kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat itu selalu merasa pemerintah ada di dalam mendampingi berbagai persoalan dihadapi masyarakat ya. Jadi jangan pemerintah menciptakan satu kebijakan-kebijakan yang kira-kira justru bisa membuat kepercayaan masyarakat itu menjadi menurun, dan itu bisa menimbulkan persoalan lain lagi selain daripada persoalan inflasi ya. Pernyataan yang disampaikan Prof. Marzuki tadi mengenai tema kita hari ini tentang kenaikan inflasi adalah fakta bahwa kenaikan harga BBM, Prof. Nah, mungkin untuk Prof. Marzuki sendiri, bagaimana mungkin Prof. Anda melihat dengan rencana kenaikan harga BBM, khususnya pada Pertalite yang nantinya akan menjadi 10.000 per liter. Apakah ini semakin memperburuk inflasi atau seperti apa nanti ke depannya, Prof? Pertama begini, menaikkan komoditas administered price, jadi artinya harga komoditas yang diatur itu memang pasti punya dampak kepada inflasi. Ya, sebenarnya menurut saya dalam waktu dekat ini mungkin 1-2 bulan, sesuai dengan data yang ada, seharusnya pemerintah jangan dulu menaikkan harga BBM, terutama Pertalite dan solar ya. Kan ini merupakan 2 komoditas energi yang paling banyak sementara ini digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas produktif mereka. Tentu saudara bertanya, kenapa bisa seperti itu? Karena pemerintah di lain sisi sudah menyampaikan
kapasitas fiskal kita untuk menutupi untuk menutupi subsidi BBM ini sudah terlalu besar ya, terlalu berat. Nah, ini yang sedikit saya agak kurang mengerti, karena dari data yang ada yang sudah disampaikan sebenarnya tahun 2022 ini pemerintah sudah mematok beberapa kuota jumlah subsidi untuk energi ya, termasuk listrik, termasuk PLN atau energi BBM. Dan penggunaan hingga sekarang itu sebenarnya belum 100% dari target untuk penggunaan yang dipatok itu. Nah, artinya sebenarnya masih ada ketersediaan anggaran untuk mensubsidi kenaikan harga. Ya, apalagi sekarang ini kan crude oil ini sudah mulai turun lagi. Ya, sudah mulai lagi melandai, artinya sudah tidak tinggi lagi, dan ada ketersediaan anggaran kuota yang ditetapkan tahun ini untuk biaya itu, sehingga saya sayangkan lah, istilahnya saya sayangkan kok pemerintah memaksakan untuk dinaikkan sekarang, karena spirit para pelaku ekonomi sekarang itu justru sedang baik-baiknya mau berusaha untuk meningkatkan produktivitas mereka, terutama pengusaha, termasuk juga para konsumen sudah mulai jalan, sudah mulai aktif dalam berbelanja, sehingga kecenderungan untuk triwulan 3 itu sebenarnya itu seharusnya harus dijaga momentum itu, ya, karena sayang sekali momentum pertumbuhan yang cukup tinggi di triwulan 2 itu jangan sampai jatuh terjerembab di triwulan 3, apalagi triwulan 4, itu kan indikasi yang kurang bagus. Meskipun secara historis sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu selalu membaik di Indonesia, bahkan di kabupaten atau provinsi, itu selalu di triwulan 2. Triwulan 3 itu mulai turun, biasa naik lagi, triwulan 4 naik lagi. Nah, sekarang kalau misalnya kenaikan BBM yang dipaksakan karena alasan alasan APBN yang semakin sulit karena anggaran tidak ada, saya minta maaf, saya juga agak bingung karena pemerintah mengumumkan baru saat ini pemerintah memperoleh surplus penerimaan yang cukup besar ya. Nah, itu kan berarti ada cadangan di situ. Kemudian yang kedua, anggaran kuota untuk subsidi tahun 2020 belum habis. Sekarang sudah Agustus, masih cukup banyak, masih ada kurang lebih 40%. Jadi diperkirakan cukup untuk membiayai sampai akhir tahun sebenarnya. Jadi alasan pemerintah menekan ini alasan apa? Ya, karena harga sudah mulai turun, crude oil turun, pendapatan pajak meningkat, kemudian harga subsidi, anggaran subsidi juga masih tersedia kalau sesuai dengan data yang ada, dan ketakutan untuk menutupi katanya, ya minta maaf, 500 triliun lebih untuk mensubsidi ini, saya kok jadi bingung begitu, karena untuk tahun depan saja di APBN 2023 disampaikan pemerintah sebesar itu. Kita paling-paling berapa puluhan triliun, 50 triliun begitu ya. Kok ini sampai 500 triliun, saya juga tidak ngerti nih. Gimana ya? Apa memang itu seharusnya pemerintah harus mempertanggungjawabkan, tiba-tiba ada 500 triliun itu tidak mudah itu. Tiba-tiba saja hanya berapa hitungan bulan, tiba-tiba habis uang, tiba-tiba ya sorry ya, terpaksa ya saya sebagai pengamat tentu harus mewakili kepentingan masyarakat juga untuk melihat bagaimana sebenarnya pemerintah ini mengelola anggaran negara, karena ini kan perlu keterbukaan. GCG itu harus jelas, menyampaikan data itu harus bisa dipertanggungjawabkan, kira-kira begitu. Jadi saya pikir keraguan kita untuk pemerintah seharusnya jangan menaikkan dulu, tunggu dulu momennya masyarakat itu sudah mulai ada kepercayaan, dan baru kalau misalnya memang mereka mampu, karena daya beli sekarang ini baru mulai bangkit sedikit, ya. Nah, karena jangan sampai justru harapan kita yang baik, justru pemerintah justru disusahi oleh persoalan-persoalan sosial politik yang semakin menyulitkan mereka. Padahal sekarang ini kan tahun-tahun politik yang seharusnya dijaga momentumnya, stabilitas daripada kepentingan nasional harus lebih diutamakan, ya, menyongsong era pemilu besar ya bagi rakyat Indonesia ke depan. Prof, ya kalau kita melihat kondisi terkini, apalagi mungkin rencana kenaikan harga BBM, mungkin ada beberapa impact yang pastinya juga akan berpengaruh terhadap inflasi ataupun juga perekonomian masyarakat.
Tapi Prof, ini mungkin ada satu pertanyaan juga yang terkait seputar emak-emak atau ibu-ibu nih, Iya, yang kadangkala memang banyak memikirkan terkait kenaikan harga BBM atau apapun itu. Nah, untuk masyarakat mungkin Prof, khususnya emak-emak atau ibu rumah tangga ya, menghadapi tingginya inflasi atau stagflasi, apakah mungkin yang harus dilakukan Prof? Ada tips and trick, mungkinkah harus menabung atau mungkin ya, menahan-nahan ya, berbelanja, atau bagaimana ya, mengelola penghasilan Prof? Apalagi Prof selaku ya, guru besar ekonomi nih. Silakan Prof ya, Marzuki. ya. Iya, dalam kondisi begini, meskipun sebenarnya kita belum terlalu berat krisisnya ya, tapi baru ancaman menuju ke sana. Jelas para pelaku ekonomi ya, mulai daripada pengusaha, termasuk konsumen ya, di situ dalam hal ini adalah ibu-ibu, termasuk bapak-bapak. Memang lebih baik waspada. Mungkin saja pemerintah menyampaikan informasi ini tujuannya baik untuk memberikan sinyal bahwa berhati-hati di dalam mengelola keuangan keluarga misalnya, ya, sehingga nanti mereka harus melakukan kebijakan-kebijakan atau keputusan pengeluaran konsumsi yang lebih rasional, terutama yang diperlukan saja misalnya. Yang paling lebih lagi justru jangan terpancing untuk memborong, ya, melakukan memborong barang. Kan biasanya ini kecenderungan ada tren mau naik harga, mereka banyak ibu-ibu atau mungkin keluarga itu tiba-tiba memborong harga itu. Itu mencelakai dirinya sendiri. Nggak usahlah, mudah-mudahan pemerintah bisa menyiapkan, kalau dilihat dari sisi pangan, kemudian dari beberapa kebutuhan dasar pokok, pemerintah berupaya untuk menyediakan dan mengadakan semua komoditas kebutuhan pokok itu sehingga tidak menimbulkan gejolak, ya, gejolak permintaan, ya, dan kenaikan harga yang berlebihan. Nah, dan itu memang menjadi kewajiban pemerintah ya untuk menjaga bagaimana masyarakat bisa tetap tenang, stabil dalam menghadapi kondisi yang sulit. Jadi memang ini juga harus kita membantu pemerintah ya. Kita harus juga berpikir juga bagaimana kita sendiri berperilaku sehingga tidak menimbulkan gejolak kenaikan harga yang lebih dominan, karena kenaikan harga ini kalau tidak terkontrol itu memang bisa membahayakan dalam jangka panjang dan jangka pendek ini. Iya, baik. Terima kasih Prof Marzuki. Ya, Ini memang terima kasih. tips and trick yang sangat luar biasa. Tadi ada satu kalimat juga yang sangat menarik, bahwa dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi mungkin beberapa proses untuk inflasi tersebut, banyak hal yang harus dipersiapkan. Mungkin ibu-ibu Ya, ataupun juga Tribuners Prof yang menyaksikan kita bisa ya, mengambil manfaat dan juga pelajaran dari apa yang kita diskusikan hari ini. Terima ya. kasih banyak Prof Marzuki Terima kasih. untuk waktunya. Tapi mungkin yang terakhir Oke. Prof, jika Ya, berkenan boleh nih Tribuners dan Kinan ya pada hari ini yang menyaksikan ya, kita, pemirsa di seluruh Sulawesi Selatan khususnya. Prof Marzuki boleh memberikan kami closing statement. Apa mungkin harapan Prof Marzuki selaku juga guru besar yang memang membidangi ya, masalah ekonomi, ya. harapannya ke depan tentang inflasi maupun juga rencana kenaikan BBM yang dipersiapkan Prof? Silakan. Iya. Pertama, pemerintah harus lebih terbuka di dalam menerangkan kenaikan harga ini, terutama subsidi yang dimaksudkan terlalu besar. Itu saya pikir lebih transparan. Untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa kenaikan harga ini tidak boleh dimain-mainkan. Dia harus diberi keyakinan, karena kalau kenaikan harga ini volatilitasnya sangat tinggi, itu dampaknya kepada masyarakat besar sekali. Sehingga pemerintah lebih baik transparan, kemudian masyarakat sendiri harus tetap percaya dan harus berusaha mengelola keuangan keluarga khususnya di dalam membelanjai keperluan-keperluan yang paling prioritas saja. Termasuk pemerintah ya, harus prioritas. Nggak usah kita belanja-belanja yang sebenarnya tidak memberikan dampak terhadap menjaga stabilitas ekonomi makro. Dan pengusaha juga tetap berusaha dalam koridor etika bisnis yang benar. Jangan manfaatkan kesempatan di tengah kesulitan masyarakat dan pemerintah. Karena pembangunan negara, pembangunan ekonomi daerah kita ini, itu ditentukan oleh kita semua. Kita tidak bisa mengharap hanya dari pemerintah, juga harus dari kita sendiri sebagai pelaku, konsumen maupun pengusaha, dalam menjaga perekonomian kita bisa lebih baik dan terus punya tren yang baik demi kepentingan bersama. Oke, baik. Luar biasa sekali. Ya, Prof, kita boleh tepuk tangan virtual nggak buat Prof Marzuki? boleh.
Silakan. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Mohon maaf mungkin Sama. atas beberapa kekurangan juga karena memang apabila kita melalui virtual Zoom banyak Iya. mungkin ya kekurangan teknis. Tapi harapannya juga mewakili Tribun Timur Iya. mungkin nanti kalau ada waktu Prof bisa main langsung ke Iya. studio. Jadi mungkin Insya Allah. bisa memudahkan lagi pertemuan kita Prof. Insya Insya Allah. Allah. Ya, Ya. insya Allah. Oke. Baik, terima kasih Prof. Marzuki. Terima Kasih. kasih juga untuk seluruh Tribuners Ya, yang salam telah sukses. menyaksikan live kita pada hari ini yang memang membahas mengenai rencana kenaikan harga BBM dan juga inflasi yang juga telah disampaikan oleh Prof. Marzuki selaku Guru Besar Ekonomi Universitas Hasanuddin. Kami ucapkan terima Ya. kasih kepada Prof. Marzuki. Kasih. Sehat selalu Prof dan sukses terus Ya, ya. Amin ya kasih. rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Assalamualaikum baik Tribuners, itulah tadi live kita dalam Ya. program Ngobrol Virtual bersama Prof. Marzuki. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan tema dan narasumber yang pastinya selalu menarik. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.